Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita mengambil berkah daripada para alim ulama dan guru-guru lah aulia Allah. Kita membaca Fatihah ila hadratin Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa juwajihi wa juriyati wa ashabi usul Syekh Abdul Qadir Jailani wa Syekh Ibrahim Hulwati wa Sayyid Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Madani wa Syekh Muhammad Rasad bin Abdullah Al-Banjari wa Syekh Syahabuddin bin Syamsud Al-Banjari wa Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani wa Syekh Jainus Masyumbawi wa Syekh Ali bin Abdullah Al-Banjari Al-Maki wa Syekh Sarwani Abdan Al-Banjari wa Abi Muhammad Amin Badari Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani wa bil khusus Sahibul Wilayah Datu Jamaluddin Salamul Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa qala habibuna sallallahu alaihi wasallam faradallahu ala ummati laylatal isra'i 50 salatan falam azal uraji'uhu asluhu litakhfif hatta ja'alaha hamsan fi kulli yaumin wa laylatin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahman sahiha. Alhamdulillah, di kesempatan pagi hari ini kita dengan taufik serta hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala kawa berkumpul di tempat yang mulia ini, yaitu tempat sekolahan SMP Daha Barat. Mudah-mudahan dengan perkumpulan kita bersama Allah senantiasa mencurahkan rahmatnya dan mengampuni seluruh dosa kita dan mendapat ridha daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tercurah selalu keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, pengikutnya sampai akhir zaman. Yang ulun muliakan para alim ulama, guru-guru agama. Yang ulun hormati para guru-guru SMP, yang ulun sayangi para maulidil habsi, dan nang ulun cintai para murid-murid SMP. Semoga kita berataan dalam lindungan dan limpahan rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum terjadinya Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di sini Allah Subhanahu wa ta'ala seorang kekasihnya yang mempunyai istri yang sangat membantu kepada beliau, yaitu Sayyidatina Khadijatul Kubra, telah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kewafatannya ini Rasulullah merasa sedih. Setelah itu menjelang lagi pamannya diwafatkan juga oleh Allah.
Paman inilah yang membela kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah dengan rasa ta'zim kita kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita berataan dengan memperingati Isra wal Mi'raj ini, kita diakui oleh Rasulullah umatnya dan diberi syafaat di negeri akhirat nanti. Amin, Allahumma amin. Pada hakikatnya Isra wal Mi'raj ini adalah li syauqan li habibi, kata Allah. Allah Ta'ala itu rindu benar lawan kekasihnya. Nang bangaran diisi kekasih nih. Kalau orang rindu tuh siang malam biang kegenangan terus. Bujur tuh sanuat mancit ya Allah. Nah ini bibinian hanam bokuriak lagiannya kereda. Apa nih lagian ini bisa main latu-latu ya seolah. Nah mampatakan ya bapak tadi waktu. Lah sayangi waktu tuh pian selaksana pedang setumat bener lanyap. Nah jadi waktu kita jangan sia-siakan. Isi waktu tadi dengan menuntut ilmu, membaca buku-buku apa nang parlo katalah. Karena Imam Syafi'i mengatakan man arada dunya falaihi bil ilmi. Kalau kita hendak bahagia di dunia, falaihi bil ilmi, hendaknya dengan ilmu. Ya Pak rancaki membaca, sekolah dijangkali, jangan sekolah membulus. Kadang-kadang manusia ada makali kuitan. Mak, aku namanya sekolah 20.000 main sango. Disangoi 20.000 sehingga di warung. Talambat pada orang ini mendustai. Kada boleh lah, jangan sampai berdusta lawanku kuitan. Nah, apalagi sampai berpacaran itu dilarang benar. Jangan sampai berpacaran. Lulusakan sekolahan. Sekolah tuh lulusakan dulu. Habisakan ilmu, budur-budur dicari, dituntut dulu. Kayak guru-guru ada nih sidin. Kan kau mau ajar sudah hanya sidin kawinan. Ini kada belum lagi apaan sudah anak kawin. Inya kayak ini ujar pantun dua tiwadak merimbun daun tapi sayang kada berbuah. Hati hendak bertahun-tahun tapi sayang kada berbuah. Kada berbuah terus. Kada berbuah pulang. Artinya tapi sayang kak masih sekolah. Hati ini hendak aja bertahun-tahun tapi sayang masih sekolah. Jadi jangan putus di tengah jalan. Aku cuma kayak itu bercari aja dulu. Aku cinta banget lawan si anu ini luar biasa, hatiku ini melekat. Itu jangan dipikirkan dulu, ilmu yang penting lu dicari. Ya kah? Behimat menuntut ilmu itu lah. Kayak bubuhan ke anak-anak habsi ininya behimat nyaring baca. Nah barang siapa membaca sholawat lah berduduk sebelum berdiri diampuni dosanya. Apabila ia membaca sholawat hendak guring sebelum bangun daripada guring diampuni dosanya. Nah ini jadi kita disuruh karena kita apa mahabbah kepada Rasulullah. Orang yang cinta kepada Rasulullah untungnya menggenang Rasulullah, hatinya mengingat Rasulullah, ya kah? Nah ini senantiasa hati kita banyaki baca sholawat. Nggak ada ulangan tuh baca sholawat. Ini ulun pian ada punya waktu ulangan kekanakan umannya anak rumah ayo pengguru aja bari bang banyu jakunan Tuhan ipang kada diberi banyu ke anak buah aja kah? Aturannya kuitannya kalau lah nang diberi banyu nih nya anak tuh turun ke apa kuitan tuh nah menurunkan ke anak ya kalau lah aturannya kayak itu. Ayo bang guru aja tolongi jadi ini ulangan anak ulun supaya dapat menjawab ulun banyu ya kalau lah baca suruh baca sholawat atau pahlawan Rasulullah, insya Allah julun kawa menjawab. Seorang ulama besar kita berisi di kampung kita, mudah kita dapat berkah daripada sidin.
itu guru sekumpul sidin tuh apabila ulangan jawabannya sidin melihat ulangan tuh tulisannya guru baru mau nulis itu tahu sih tulisannya ini orang luar biasa karena apa? Karena sidin mahabbahnya lawan Rasulullah luar biasa. Nah jadi kita tuh mempunyai kawan ditiru wae barang aja ada banyak sedikit barang ya kalau lah akhlak yang penting akhlak tak ada bahwa adab ya kah orang nang kada beadab tuh bahwa adab itu apa bahasa kita binatang nang bebunyung di banyu tuh ada deh nang betisnya 4 biawak nah orang kada beadab tuh kayak biawak. Nah jadi kita jangan sampai dikatakan seperti itu sama orang yang sembahyang juga ada sing wiritan udah tuntung sembahyang bulik berjalan sampai ke rumah santai menguti HP mengapa kadang dilihatnya udah tahu juga punya kawan jangan habiskan orang berwirid serta berdoa dahulu ya Allah. Nah kita jangan sampai kayak itu malah wirdun bahwa kirdun orang yang kadang mempunyai wirid seperti kerak jadi katakan artinya hatinya itu nah dirubah oleh Allah mudah kita selamat bertahan amin ya Allah. Dan adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena Allah tadi rindu kepada Rasulullah lalu diisrakan dan dimi'rajkan dan Nabi kita didatangi oleh Sayyidina Jibril dan Mikail di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berbanding di antara orang sahabat Sayyidina Ja'far dan Sayyidina Hamzah. Mereka ini memarina saikung sahuku saikung Nabi nang di tengah hendaknya. Nah ini itibar juga kita lah. Apa itibarnya? Artinya orang bisian memarina kah? Bisian sahuku kah? Kadada nang bahual. Nah ini perlu benar kita terapkannya. Kalau artinya apalagi sampai kada berwaan itu jangan benar ya kalau karena ini zaman modern sudah luar biasa zaman modern ini. Nah kita hanya berhati-hati. Setelah itu Nabi dibawa ke Hijr Ismail di mana Nabi kita berabah di situ lalu dibedahlah dada Rasulullah dikeluarkan hati Rasulullah diisi dengan iman, Islam, ilmu, ilim dan hikmah. Inilah kita menerima ini dengan iman. Nah dengan iman dan keyakinan kita wajib percaya adanya Isra wal Mi'raj ini karena Nabi ini orang yang suci lalu disucikan lagi karena menghadap orang yang maha suci itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu setelah itu ditutup kembali oleh malaikat Jibril. Hati tadi dicuci dengan air jam-jam 3 kali. Ini menandakan bagi kita lamun wudu itu 3 kali. Nah itulah sekali wajib dulu, 2 kali tanggung, yang 3 kali dapat sunnahnya ya Allah daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang pian kalau mengisahkan masalah pembedahan ini itu beberapa kali Rasulullah ibadah mulai lagi halus sampai sidin Isra wal Mi'raj itu. Yang pertama pembedahannya lagi halus sidin umur 4 tahun. Di mana di umur 4 tahun di sini dibedah juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini cuma kita di sini ambil itibar. Artinya lamun anak kita toh berumur 4 tahun sudah itu berkewajiban bagi kita anak tadi melajari huruf-huruf atau membaca Al-Quran. Ini bisa ulun ada melajari kekanakan umur 4 tahun biar ikra khatam Al-Quran 2 juz nang ada nih pangulun betakon adakah nang khatam Al-Quran? Jawab alhamdulillah mun ada ya Allah. Nang gair tuh nang kadeda berarti kan bisa baca Al-Quran ya Allah.
Namun kadang berarti semua orang. Nah, ini itibar lawan kita. Setelah itu Nabi kita berumur 15 tahun. Kalau sudah 15 tahun tadi, ini itibar juga pembedahannya nih lawan kita pula. 15 tahun itu diwajibkan kita apa-apa yang diperintahkan Allah wajib kita mengerjakannya. Apabila kita meninggalkan maka diberati dengan dosa. Di sini kita artinya disuruh anak kita tuh menuntut ilmu agama dan ilmu-ilmu yang lain juga supaya tahu lah. Setelah itu berumur 40 tahun lagi dibedah lagi karena Nabi diangkat menjadi Rasul. Di sini kita mengambil itibar kalau kita sudah nang tua nih beritaan umur 40 ada berpaling salah jur berarti. Artinya apa? Sudah 40 itu cukup, maka kita senantiasa mengabdi kepada Allah, mengabdi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengamalkan ilmu yang kita tuntut mulai 15 tahun tadi. Nah itulah. Nah ini daripada keistimewaan yang kita dapat di dalam pembedahan Rasulullah. Pembedahannya waktu Isra Mi'raj malam 27 Rajab malam Senin, di mana Rasulullah SAW ini berumur 58 bulan 15 hari. Ini telah umur sidin ibadah. Setelah itu apa? Selesai daripada pembedahan tadi, semua diisi sudah penuh dengan iman, Islam, hilim, ilmu dan hikmah. Setelah itu dihatam, dicap, dibelikat Rasulullah SAW khatamun nubuah, artinya nabi yang terakhir. Kada ada lagi nabi selain daripada nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu setelah itu didatangkan seekor burak yang diambil burak daripada surga. Yang beberapa burak di dalam surga itu banyak benar. Ada yang mengatakan 40.000 burak yang berkeliaran di dalam surga. Cuma ada satu burak yang menggenang dengan suatu nama. Inya tahu ngaran aja ini. Burak nih tadi dengan mengingat ngaran itu si burak tadi kada makan, kada minum, kada goreng sampai kurus awak. Lalu Jibril melihat seekor burak ini, kenapa ikam sawat tak kurus awak? Apa gerangan? Oh jadi si burak nang batulisan sabarataan buraknya di dahinya bertahan nampak benar Muhammad tuh siapa garang orangnya. Nah mulai itulah aku je burak kagak nangan benar lawan orang nang ini hendak berdapat. Oh muka itu di sini Jibril ayo ikam ikut tahun aku kita datangi pada malam ini kita berangkat lawan orang tadi. Setelah Nabi diperlihatkan burak tadi lawan Rasulullah begitu liarnya mengapakkan sayapnya. Lalu Jibril menagur, hei tapuk sidin diburik. Ujar Jibril, burak kena malu ka ikam. Ini kita pecang menunggang ikam ini, kalau ikam nang rinduakannya, nang luar biasa ikam sampai tergering-gering, kada makan, kada minum, kada guring. Ini, iya ini orangnya. Oh, lalu tertunduklah burak tadi. Nah jadi artinya menghormati kepada Rasulullah SAW. Malu si burak lawan Nabi kita. Burak aja pian sampai kada makan, kada minum, kada guring, menggenang Rasulullah. Kita kadang-kadang kada makan, kada minum, menggenang hapi atau guru ke benyo, kersendepatan. Nah, itu ya kah? Nang orang luar tuh kada usah ditinggawi, kada usah dijenaki, ya pina adik kuis orang luar aja nang tinggul tuh TikTok, kenapa itu? Dan kita dipungulinya juga setengah harian itu tuh. Yalah, mata dijaga mata. Jangan sampai sudah Tuhan kayak kami ini pakai mata. Nggak kawa mudahan bersih mata beritaan kita. Amin. Lah mata nih, ya terlalu tangan kan itu tapi bagus gitu. Ya kalau lah, namun bagus saja biar namanya aplikasinya apa di dalam situ sholawat, Quran, namanya bacaan itu biar makin bertambah tarang. Sebab Quran itu nanti luminal Quran bahwa syifa. Kami turunkan ya Allah Ta'ala Quran itu menjadi penyembuh. Jadi nang apa aja garing kang apa kasambuh dan kita sihat-sihat selalu beritaan. Amin. Nah, jadi supaya sihat wal afiat zahir dan batin. Dan burak tadi sekali bakapak menembus langit yang pertama sampai langit yang ketujuh.
Lah kita ringkas saja supaya tahu. Namun kita ceritakan Osban, dia kena binyam lagi makanan ada kopi dingin sudah. Ya Allah. Ini makanan nantua-tua cocok nih, karena kan nggak pas nih. Ya Allah, nantua ada kolesterol, asam urat, janganlah apa segalanya. Cuma sebutin ulun pasan, guru ulun bepasan juga hari. Guru danau, guru sokombol, sini bepasan. Kurangi makan piksin. Lawan pamanis, yang pas hari manis. Jangan nggak kawat itu nak akibat nang penyakit kita nih itu jisidin lah kita kan tahu orang maulah apa itu ya maulah jangan sampai lah itulah mudah kita sehat selalu lahir batin ayolah. Lalu di langit pertama berjumpa dengan Nabi Adam yang besarnya Nabi Adam 60 hasta lebarnya 7 hasta ganal benar berarti ini orang nah lamun kita masuk surga beritaan kayak 7 ganalnya gini nang halus karena masuk surga. Kenapa? Kain dari surga sama digandalakan kayak itu. Nah itu maksudnya kita hal halus ini nah, ini halus. Umur gue hari gena 60 hasta tuh ya bukan kenanya. Mana 70 meter kalau lah. Gena tinggi benar itu. Nyiur tuh tinggi lagi. Gitu tuh. Nah, namun kita masuk surga kayak itu juga kayaknya. Lalu naik langit yang kedua bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Nabi Isa dan Nabi Yahya ini besok sekali kuitan badang sanak, Maryam lawan Zakaria tuh badang sanak sidin. Ini Nabi kita waktu Nabi Isa ini diangkat oleh Allah adalah berumur 33 tahun. Nah jadi di dalam surga tuh awaknya kayak ganalnya Nabi Adam, gagahnya tuh sama lawan orang umur nang Nabi Isa nang 33 tahun rata kayak itu beritaan. Nah lah sama itu. Lalu naik lagi Nabi lagi yang keempat ketiga berjumpa dengan Nabiullah Yusuf alaihissalam. Kurang nih bungas luar biasa kabungasannya. Nah jadi kita kaina masuk surganya gencangnya gagahnya kayak apa tuh umurnya kayak Nabi Isa, gananya kayak Nabi Adam tadi, bungasnya kayak Nabi Yusuf. Kan ini itibar aja kita. Jadi samunyaan itu ada. Ini pulang maitibar lawan kita artinya melamun hendak baik diri datangi nang baik sampaikan nang baik sampai akhirnya baik. Artinya apa? Nabi ini bertamu Adam baik, bertamu Nabi Isa baik, bertamu Nabi Yusuf baik. Jadi kebaik kepada nang baik. Namun kita kadang-kadang sudah itu baik pandir itu pampirnya menyambut orang. Kan tahu lawan si anu aja. Kepacaran pulang. Apa orang nanti gelutinya. Nang kusut siapa? Orang pacaran kada kusut. Pikiran kita nang kusut. Orang hendak diganang di otak kita. Udah nang dibuangin itu. Om bebas sekolah itu om diisi ini itu aja. Ya kulah, udahan pintar beritaan. Ini, ya lah. Nah setelah itu napa berjumpa lagi tangga 4 Nabi Idris. Nabi Idris ini orang ahli menenun dan menjahit. Ada mengatakan arsitek pembangunan di Josidin ya Allah semuaan pembangunan 16.000 pembangunan sini bisa. Nah jadi tukang-tukang ada tuh Nabi Idris yang bisa belah rumah bisa apa-apa itulah semuanya anta. Dan berjumpa lagi yang kelima yaitu Nabi Harun. Seorang Nabi Harun ini orang yang bijaksana, lamah lembut dalam kata tutur bahasa lah. Ini Nabi Harun. Nah jadi kita di dalam surga itu lama lembut juga perkataan ini kita beritaan. Nah ini lalu nang kaenam berjumpa dengan Nabi Musa alaihissalam, seorang nang gagah perkasa. Menurut riwayat pian Nabi Musa tuh kalau pakai baju bulu awak sininya tambus. Artinya tuh luar biasanya tuh. Dan Nabi Musa ini gancang benar pian di orang gancangnya. Karena orang Mesir bakalahi tampar sini mati langsung mati. Nah ini lah ini satu ibarat karena ini menantang kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah suatu perintah daripada Allah juga lah. Jadi yang dituruti ini nambah ngalahin itu lah. Nah mengapa jurang tawuran tuh yang dituruti. Nah jadi itu ini turuti lawan kawan baik-baik sapa punya tetamu assalamualaikum ya Allah kulik pulang assalamualaikum karena bergerang. Itu adalah keselamatan, itu doa assalamualaikum ya Allah. Nah keselamatan atas kamu waalaikumsalam menjawabkan keselamatan juga senikam sama tuh
Pada dua. Ya Allah, ini ujian Nabi absus salam, tebarkanlah salam, naik ke rumah salam, turun rumah beri salam, ya kah? Berjumpa nang siapakah beri salam supaya kita napa salamat. Itu aja ini kada. Oi, selamat pagi jangan selamat kita ya Pak. Bisa celaka pun kemarian. Ya kan? Nih. Selamat malam aja selamat bisukan kita. Bisa tanggugur di jamban. Ya kan? Nah, orang assalamualaikum supaya selamatnya itu sampai habis. Ya itu. Jadi jangan sampai kita itu lah nih ada tuh ada anak-anak bertani lah. Mudah mereka sihat dipanjang umur. Ya Allah, guru-guru juga mengajar sehat selalu buah rezekinya. Ya Allah, ya kah? Gitu. Dan ditunaikan semua hajat mereka beritaan. Wabil khusus kita juga beritaan juga. Ya Allah, nah itu hajat tadi. Dan setelah itu langit yang ketujuh berjumpa Nabiullah Ibrahim alaihissalam, di mana Nabi Ibrahim ini memberi salam kepada umat Rasulullah. Wahai Rasulullah, sampaikan salam kepada umatmu. Nabi aja beri salaman kita beritaan ya Pak. Lah makanya kita tengah malam tuh berhimmat, ya Allah ya Rabb, jadikanlah ulunina bangun tengah malam jam 1 kah? Ini jam 1 kada di muka TV aja lagi lawan HP nah sebiji tuh tengah malam tuh bangun, ya Allah ya Rabb. Nah ulunina mudahan diakui Rasulullah umatnya bintu bimat minta mudahan ulun ini dapat syafaatnya Rasulullah, mudahan ulun kada dimatiakan lo sebelum berdapatnya Rasulullah. Beniat itu amun pian kana kau beniat nak itu bangun guring kayak ini barang, ya Allah ya Rabb, dengan berkat guru sok kumpul kayak apa niat sidin ulun kayak itu juga angkat tangan setumpah. Nah sudah ya lagi. Nah itu aja yang ngalih lawan guru barang kita ya Allah minta dah. Nah ini apa salamnya apabila ujar malaikat apabila ini membaca ujian Nabi Ibrahim subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, sekali dibacanya itu ditumbuhkan Allah satu pohon di dalam surga. Jadi gitulah anak kemana kah sambil berjalan kah sambil duduk sambil berabah kah barang lah dibaca ya Allah. Panat baca itu baca pulang salawat, panat lagi nita baca Quran, lain-lain bacaan gunakan kenikmatan yang diberi Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus sehat walafiat itu. Ya Allah, nikmat mata, nikmat hidung, kau hinak, nikmat mata kau baik melihat, nikmat telinga kau mendengar. Ya kah? Semua antu digunakan. Karena kita sudah habis umur, semuaan kita bertahan berjumpa dengan Allah, ditakuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa kita menghabiskan umur? Apa jawaban kita? Manguti HP. Ya lah. Hati-hati itu HP itu ada manfaat, ada mudarat. Manfaat tadi nampak bagus, ya Allah. Bisa itu menyikapi ya kah? Nah jadi tergantung kita juga. Nah kadang HP kada nyaman juga, mungkin ada HP juga. Ya Allah, ini berbunyi betul ceramah kayak ini titit ya. Guru kawa kayak metang hari kawa tuh jawabannya. Insya Allah bang di dalam. Ya Allah, mengkawa tuh Tuhan. Kita kada kawa mau ulas ingat. Nah ya Allah, karena semua ingat itu adalah gawian Allah. Gawian Allah lah nang memberi bakas, gawian kita kada memberi bakas tak. Setelah itu Bapak Nabi kita naik lagi ke Sidratul Muntaha. Disinilah langit yang ketujuh tadi Sayyidina Jibril bertinggal sidin karena kau empat ke atas, dimana sampai Nabi kita naik ke atas ke mustawa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Nabi kita sujud di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Irfa' ra'syaka ya Tuhan, Muhammad, angkat kepalamu, was'al, pinta olehmu ngapa nang hendak. Nah jadi di situ Nabi banyak karena bawa pinta. Nabi karena sayang kepada umatnya luar biasa, Nabi kita meminta karena Allah Subhanahu wa taala. Allah di sini memerintah kepada Nabi kita
Nah paujar Nabi faradallahu ala ummati lailatal usriyai khamsina salatan. Allah memperdukan atas umatku waktu aku diisrakan yaitu 50 sembahyang. Oh banyak banget sembahyang ini lah. Kalau jangan kita ini dihapuni sudah. Kadang Nabi menggunakan kesan umatnya harau kita nih karena kau begawi, karena kau sekolah ya. Ini 50 kali sedang semalaman ya Pak. Falam azal urajiu as'aluhu takhfifa hatta jala hamsan fi kulli yaumin wa lailatin. Nabi pulang pergi meminta kepada Allah, memohon kepada Allah keringanan sembahyang 50 tadi beberapa kali pulang bulik sidin, sehingga Allah menjadikan sembahyang itu tadi fi kulli yaumin wa lailatin khamsan 5 haji lagi. Nah ini tamu dengan Nabi Ibrahim juga dengan Nabi Musa pinta juga nah tingani lagi umat ikamal halus umat kami nanggana-gana lagi juga Nabi Musa ada sanggup nah, pinta lagi dengan aku cukup menerima dengan nang diperintah Allah ini, aku ridha dengan 5 waktu dan umatku di Rasulullah. Nabi kita luar biasa lah. Inilah satu ujangan lawan kita nang kalau kita ambil nang diperdukan oleh Allah nang Nabi langsung menerima, yaitu sembahyang 5 waktu. Mudah-mudahan kita sembahyang 5 waktu ini jangan sampai tertinggal lah, jangan sampai tertinggal, namun tertinggal ya Allah. Makanya kita Allah berfirman wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Ya Allah Ta'ala perintahkan keluargamu dengan sembahyang. Nah, jangan sembahyang wastabir 'alaiha, dan sabar atas menggawi sembahyang tadi, jangan tergesa-gesa. Artinya apa? Ilmu nang sembahyang itu dituntut. Ada aja guru-guru juga di sini, guru selamat kalau ngajarin deh. Nah kalau nah sidin ahli itu di bidang itu, ibarat dokter sidin itu dokternya. Lah betakun ya, jangan supan, betakon, nah jangan supan. Akhirnya ketahuan barangnya, supan ya Allah. Ujar pepatah apa jar? Malu bertanya sesat di jalan. Kebanyakan bertanya bungulnya ketahuan, ya kah? Nah, tuh, mudahan pintar beritaan. Ya Allah, ini jadi jangan sampai gitu ya Allah, jangan sampai gitu. Ini sembahyang 5 waktu. Ini adalah kewajiban bagi orang tuanya untuk mendidik anak-anaknya mengerjakan sembahyang 5 waktu ini. Nah, jadi mudah-mudahan kita bertahan senantiasa dipelihara oleh Allah kawa manggawi sembahyang 5 waktu ini. Nah, di manakah ujar Nabi juga ittaqullah haitsuma kunta, takut oleh kamu akan Allah dimanapun kamu berada. Jadi maksud takut di sini apa nang diperintah Allah sampatakan digawi lah, jangan ditinggalkan sembahyang ini, karena sembahyang ini luar biasa pian. Allah menurunkan bala itu 100 hari. Ditentukan bala itu 1 kepada orang kafir. Tapi bala nang 99 itu ditentukan kepada orang-orang yang meninggalkan sembahyang. Ini nang berarti kita mudah-mudahan kita selamat daripada cobaan dan bala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini paling berat. Ya kah? Sembahyang. Ada lagi di zaman Rasulullah orang Badui menukar unta tadi buka sing lajuan, ada akun on Arab Badui ini nih, lalu buka sing lajuan menuju Rasulullah. Arab Badui ini menyasai terus dengan pedang yang terhunus, anak penyumbeli ini kan mau menurut anakku. Nah lalu setelah itu sampai ke Rasulullah, ujar Rasulullah, hei unta, apa garang kamu ikut makan buka sing lajuan, kada aku di menurut orang menukari ikan. Ujar si unta kayak apa urang anak menurut inya tadi orang waktu sembahyang isya ada sembahyang meninggalkan. Nah takut ujar si unta, aku takutan benar kalau orang ini diturunkan Allah Subhanahu wa taala bala. Karena aku tahu 42 imbesnya karena juga kok dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah nah kecuali Rasulullah apabila inya berjanji lawan ulun
kada meninggalkan lagi sembahyang isya ulun hakunai tawaninya menurut aja ulun. Nah lalu setelah itu ditakuni Arab Baduy tadi, lalu hakun Arab Baduy tadi artinya kada mau lagi meninggalkan sembahyang, maka menurutlah unta tadian untung benar. Dan lagi cerita ada seorang perempuan pelacur di zaman Nabi Musa alaihissalam, di mana seorang pelacur ini melapor kepada Nabi Musa, Musa adakah taubat ulunina uluni kanal benar dosa pagarang je Musa dosa ikam itu nak pagarang ujarnya aku bejina sesudah bejina betianan lalu anaknya berenak keluar anak tadi berenak kubunuh anaknya itu ujar Nabi Musa ganalnya dosa ikam amukah itu kamu berjauh pada kampung ini, lari daripada kampung ini. Setelahnya itu berjauh, lalu Tuhan berfirman kepada Nabi Musa, hei Musa, jangan engkau suruh jauhkan orang nita, ada lagi nang dosa lebih besar daripada orang yang berzina lalu anaknya mati dibunuhnya, lebih besar ada lagi. Ya Allah, apa itu? Lewat Sidna Jibril, yaitu orang-orang yang meninggalkan sembahyang 5 waktu. Jadi general benar dosa nyutilah iwar genanya. Apabila orang meninggalkan sembahyang 5 waktu ini, usahanya kada diberkati Allah, ya kan? Di dalam kubur kena mati sempit kubur, tulang sulang kata kasubelah ramuk dibulikakan pulang kain tujuh pulang. Mudah kita selamat bertahan, ya kan? Nah ini, jadi ini adalah kita ambil contoh lawan kita supaya kita jangan tersesat jalan di dunia ini, bahkan kita menuju keselamatan di akhirat nantilah. Mudah-mudahan kita diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kawa menggawi sembahyang 5 waktu dan apa-apa yang diwajibkan di dalam hukum syara, dan mudah-mudahan diampuni dosa kita seumur hidup, dosa orang tua kita, guru-guru kita, mintuha kita, anak bini kita, jiran berdetang, kaum muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan kita sehat walafiat zahir dan batin, dan mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita rezeki yang banyak serta halal dan barokah, dan mudah-mudahan lagi Allah Subhanahu wa ta'ala nama gading disembuhkannya, nang mana hutang mudahan tabayar hutangnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan diwafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah, iman dan Islam. Dan mudah-mudahan anak didik kita semua diberkahi di dalam hidupnya, dicerdaskan pikirannya, wabil khusus guru-guru yang mengajar mudah-mudahan dipelihara oleh Allah daripada godaan dan bencana alam ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita, dihindarkannya kita daripada azab kubur, fitnah kubur, dan dilepaskan daripada siksa api neraka, dan dimasukkan kita semua ke dalam surganya, yaitu surga Firdaus. Amin Allahumma amin. Salah hilaf ulun banyak minta ridha, minta halal lawan pian barataan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.